Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 6 semuanya? Senang sekali Bu Astrid pada kesempatan kali ini dapat bertemu lagi dengan kalian pada pembelajaran IPA. Hari ini kita akan mempelajari tentang rangkaian listrik. Siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan rangkaian listrik? Ya, betul sekali. Rangkaian listrik adalah susunan dari gabungan berbagai alat listrik yang dihubungkan ke sumber listrik sehingga terjadi aliran muatan listrik. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kita akan membuat rangkaian listrik sederhana secara seri dan paralel. Kalian tentunya masih ingat pada rangkaian seri adalah rangkaian yang disusun secara sejajar dan dia listriknya mengalir dalam satu jalur. Sedangkan pada rangkaian paralel adalah rangkaian yang disusun secara bercabang dan memiliki lebih dari satu jalur. Nah, sekarang yuk kita mulai praktek membuat rangkaian listrik. Nah, anak-anak, bahan-bahan yang harus kalian siapkan pada percobaan ini ialah yang pertama kabel, kemudian baterai 2 buah, saklar kecil, bohlam kecil, fitting kecil, isolasi, dan gunting. Ya anak-anak, kita akan mulai membuat rangkaian yang pertama yaitu rangkaian seri. Mula-mula potong kabel kira-kira sepanjang 15-20 cm. Kemudian kupas ujungnya menggunakan gunting seperti ini. Jadi bagian tengahnya tidak boleh terpotong ya, hanya mengupas kulit pembungkusnya saja. Seperti ini anak-anak. Kemudian buat untuk dua ujungnya, ujung belakangnya juga ya. Nah, nanti kalau sudah jadi akan seperti ini ya. Nah, kemudian kita sambungkan bohlamnya ke fitting. Untuk rangkaian seri ini kita akan membuat 2 lampu, menggunakan 2 lampu. Nah, sebelumnya kita susun dulu rangkaiannya, susunannya seperti ini: lampu, kabel, lampu, kemudian kabel lagi, saklar, kabel, dan terakhir baterai. Seperti ini susunan serinya. Sekarang kita akan mulai menggabungkan ya. Di ujung kabel yang bercabang 2 kita satukan dengan cara diputar seperti ini. Seperti ini. Kemudian dimasukkan ke lubang yang ada di fitting lampu. Seperti ini, kita lipat dan kita diputar agar tersambung. Begitu juga dengan lampu yang satunya.
Nah, sekarang kita sudah mendapatkan dua lampu dalam satu jalur rangkaian. Di ujung yang kabel pertama kita sambungkan ke saklar. Saklarnya ada dua tonjolan ya. Kita masukkan kabel yang pertama ke bagian belakangnya. Kemudian diputar seperti ini. Kemudian ambil satu kabel lagi, ujung-ujungnya masukkan ke tonjolan yang seperti ini. Diputar sehingga seperti ini. Kemudian dua ujung kabel yang terakhir kita sambungkan ke kutub positif menggunakan isolasi. Dan satu lagi di kutub negatifnya. Nyalakan saklar. Nah, kita mendapatkan satu rangkaian seri dengan dua lampu. Nah, anak-anak semuanya, pada rangkaian seri apabila satu lampu dimatikan, maka lampu yang lain akan ikut mati. Sekarang kita coba ya. Kita matikan satu lampu. Nah, lampu yang kedua akan ikut mati. Kita nyalakan lagi. Nah, kalau kita sambung lagi, maka lampu yang kedua juga ikut menyala. Apabila saklarnya kita buka atau kita matikan, maka kedua lampu akan mati. Bila saklarnya kita tutup atau kita nyalakan, kedua lampu akan menyala. Pada rangkaian seri, keuntungannya adalah rangkaian ini lebih mudah dibuat dan hanya membutuhkan sedikit kabel. Sedangkan kekurangannya, apabila satu lampu dimatikan, maka lampu yang lain akan ikut mati. Selain itu, pada rangkaian seri, nyala lampu tidak sama terang. Demikian anak-anak percobaan kita dalam membuat rangkaian seri. Ya anak-anak, sekarang kita akan membuat rangkaian yang kedua, yaitu rangkaian paralel. Kita sambung dulu bohlam ke fittingnya. Kemudian siapkan kabel yang sudah dikupas, kedua ujungnya. Dan ujungnya kita putar, kita jadikan satu seperti ini. Seperti tadi. Kemudian kalau sudah, susun secara paralel peralatan listrik yang akan kita buat. Nah, kali ini kita akan membuat rangkaian dengan dua jalur, dua buah lampu dan dua jalur. Ini adalah untuk jalur yang pertama dan ini jalur yang kedua. Nah,
kita sambungkan lampu dengan kabel seperti tadi ketika membuat rangkaian seri, tapi kita akan membuat dua jalur. Nah, kita sudah jadi dua jalur seperti ini. Kemudian kedua jalur itu kita hubungkan ke satu buah saklar dan satu buah baterai seperti ini. Nah, sekarang kita akan menyambungkan rangkaian ini. Kita satukan 3 buah kabelnya seperti ini. Dan juga sisi yang di sebelahnya 3 buah kabel. Nah, sehingga kita mendapatkan rangkaian paralel 2 jalur. Ini jalur yang pertama, ini jalur yang kedua. Kemudian kabelnya kita hubungkan ke saklar. Ujungnya dihubungkan ke sumber. Kita sudah jadi membuat satu rangkaian paralel. Pada rangkaian paralel terdiri dari 2 jalur. Ini adalah jalur yang pertama, ini jalur yang kedua. Pada rangkaian paralel, apabila kita mematikan satu lampu, maka lampu yang lainnya akan tetap menyala. Kita coba mematikan lampu yang pertama. Nah, apabila kita mematikan lampu yang pertama, maka lampu yang kedua akan tetap menyala. Hal ini karena lampu kedua berada di jalur yang berbeda dengan lampu yang ke-1. Kita nyalakan lagi. Sekarang kita coba memadamkan lampu kedua. Nah, bila kita padamkan lampu kedua, lampu yang ke-1 masih tetap menyala. Pada rangkaian paralel, kelebihannya adalah apabila satu lampu dimatikan, maka lampu yang lain tetap menyala. Selain itu, nyala lampu pada rangkaian paralel adalah sama terangnya. Tetapi kekurangan dari rangkaian ini yaitu membutuhkan kabel lebih banyak dan lebih rumit dalam pembuatannya.
Ya anak-anak, alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita sudah berhasil membuat dua rangkaian listrik sederhana, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini ialah pada rangkaian seri dan rangkaian paralel memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pada pembuatan rangkaian seri ialah rangkaian yang dibuat secara sejajar dan hanya terdiri dari satu jalur. Pembuatannya lebih mudah dan lebih sederhana. Sedangkan pada rangkaian paralel merupakan rangkaian yang terdiri lebih dari satu jalur, sehingga pembuatannya lebih rumit dan membutuhkan lebih banyak kabel. Semoga kalian semua dapat mempraktekkan membuat rangkaian listrik sederhana secara seri dan paralel dengan baik ya. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.